Bagaimana kita mengatasi pada saat kita mengalami tidak pede terkait apa yang kita miliki untuk pasangan kita barangkali gitu ya. Dan sebenarnya ini kaitannya kan gak hanya ke pasangan kalau menurut saya, karena kalau kita tidak percaya diri ini berdampak ke banyak aspek ya, baik aspek sosial, emosi ataupun aspek relasi dengan lawan jenis ya. Bagaimana menyikapinya? Kalau terkait percaya diri ini memang berdampak dari banyak kaitannya pada saat skema inner child biasanya. Jadi ada pengasuhan ya, ada pengalaman, ada juga respon-respon yang kita dapatkan dari orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang membuat kita self konsepnya rendah, harga dirinya rendah, konsep dirinya juga negatif. Nah, kalau kita ingin membangun rumah tangga, ya, ini kaitannya dengan membangun rumah tangga nih. Pada saat kita ingin membangun rumah tangga ini kan tidak sebentar. Ini kan kita insya Allah rumah tangga itu sampai ke surga, ya. Dan pada saat kita menikah ini kan menyatukan dua orang yang tidak sempurna, ya. Gitu ya. Kita nikah itu dengan orang sempurna bukan sih? Bukan. Kita sempurna nggak sih? Nah, jadi kalau kita menikah ini adalah menyempurnakan dua orang yang gak sempurna itu untuk sama-sama menggapai ridhonya Allah. Untuk sama-sama orang yang gak sempurna ini menggapai ridhonya Allah. Tapi kita perlu berbenah kalau menurut saya. Pada saat kita insight, kita paham, kayaknya aku kurang pede. Kenapa ini perlu dipelajari untuk dirubah? Karena Teh Retno kan calon ibu. Sebelum calon ibu kan calon istri. Dan ini kan perlu dirubah, kenapa? Untuk pengembangan potensi. Kita menikah pun salah satunya karena kita tidak sempurna, calon suami kita nggak sempurna, ini saling menyempurnakan, berarti ada pemberdayaan, ada memberdayakan potensi. Makanya kalau sebelum menikah kita ada perasaan seperti itu, buat saya keren banget, berarti kita bisa berubah. Caranya gimana? Gali potensi yang kita miliki melalui self talk boleh, melalui orang lain. Contoh, bikinlah list kelebihan kita apa, gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang rendah diri itu dia memiliki kecemasan yang tinggi, akhirnya overthinking. Contoh misalkan ya, nih Teh Retno ta'aruf gitu ya, yang ikhwanya udah cocok banget gitu, kita juga udah cocok banget sebenarnya, tapi aduh kayaknya tinggi banget ya dia, cocok nggak ya aku sama dia, overthinking tuh kemana-mana tuh, akhirnya ini menghambat apa? Menghambat proses ya. Padahal kalau dilihat dari itu mungkin sudah sekufu, udah dilihat semua udah oke. Cuma karena kita berkendala dengan internal diri kita, akhirnya kan nggak mau tuntas. Jadi nggak pernah tuntas tuh. Ta'aruf mentok di situ udah nggak jadi. Ta'aruf mentok di situ nggak jadi, gitu ya. Kenapa? Karena tadi. Makanya sekarang coba gali dari diri sendiri, tanyakan self talk. Aku tuh punya kelebihan apa sih? Kelebihan ini terkait potensi yang akan bisa dimanfaatkan buat diri kita dan orang lain. Contoh, misalkan aku tuh kayaknya punya kemampuan di masak deh, misalkan gitu ya. Misalkan, saya nggak tahu potensinya Teh Retno apa ya. Yang gampang aja lah perempuan. Aku punya kemampuan di masak, aku tuh bisa loh bikin meramu menu-menu yang kreatif gitu ya, segala macam. Nah, itu nggak hanya dirasakan, di-sharekan ke orang lain. Jadi kalau misalkan ada acara-acara komunitas kayak gini, nanti aku nih bagian konsumsinya aku mau coba menu aku yang baru misalkan kayak gitu. Itu bentuk melatih kepercayaan diri. Terus sekali lagi tuh apa kelebihan kita, dan bisa juga dengan menanyakan sekeliling kita, tanyakan orang tua kita. Ini teman-teman, nanti kalau teman-teman jadi orang tua ya, seringlah memberikan afirmasi positif pada anak-anak. Ibu-ibu, hai ibu-ibu, hai calon ibu-ibu lah ya. Kayaknya nggak semangat kalau bilang ibu-ibu. Kita itu, saya khususnya sering sekali menangani para perempuan dewasa tidak punya konsep diri positif ya. Kenapa? Karena kita jarang diafirmasi positif oleh orang tua kita. Jadi orang kita tuh jarang bilang gini, kamu tuh ya punya bakat memasak misalkan. Mama bangga sama kamu misalkan. Kamu tuh punya bakat nolongin orang tuh selalu asertif misalkan gitu. Itu jarang. Yang sering kita dengar itu adalah, ih dasar kamu mah ya centil, nakal, males, semuanya yang goreng patut gitu ya, jelek semua.
Kenapa? Karena mungkin kita belum banyak belajar ilmunya. Itulah yang ada di kepala kita akhirnya. Kalau kita tuh bukan siapa-siapa, kita tuh nggak bisa apa-apa. Padahal semua manusia itu cerdas. Kalau kita bicara tentang multiple intelligence, kecerdasan majemuk, nggak ada perempuan, laki-laki yang bodoh, nggak ada. Semua itu cerdas. Apakah cerdas di logik, cerdas di notulen, cerdas di musik, spasial, itu semua cerdas. Nah, Teh Retno cari itu. Bisa lewat diri sendiri, tanyakan ke orang tua, ke teman, ke orang-orang yang kenal kita. Di list. Dan visualisasikan, tulis itu. Teh Retno gaya belajarnya visual, audio, atau kinestetik? Visual, tulis. Tulis, tempelin di tembok. Bukan buat ria, buat menanamkan brainwash ke sini nih, disugestikan. Oh, kata si mama, saya tuh orangnya rajin, misalkan gitu. Kata teman, saya tuh orangnya empati banget sama orang. Itu ada di kepala. Buat apa? Buat kita men-brainwash, sugestikan diri kita itu punya kelebihan, potensi yang kita bisa manfaatkan gitu. Itu salah satu menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi dalam berteman. Beberapa orang yang gak percaya diri suka temenannya sama orang yang gak percaya diri. Bikin komunitas. Komunitasnya apa? PTD, perempuan tidak percaya diri, PTPD. Jelek banget komunitasnya, harusnya diganti, semua kumpul yang gak percaya diri, perempuan percaya diri. The power of emak misalkan gitu. The power of woman gitu ya. Kenapa? Teman itu berpengaruh sama kita, lingkungan itu berpengaruh. Jadi kalau Teh Retno kurang pede, cari teman-teman yang sangat superior, sangat pede, buat kita meniru, buat kita mengadopsi cara dia bicara, cara dia ngambil keputusan. Karena orang-orang yang nggak pede biasa terkait di problem solving, di penyelesaian masalah bingung. Kalau sudah ngambil keputusan, apa ya, A atau B, A atau B gitu ya, B atau A, C aja deh, akhirnya gitu. Kenapa? Karena takut mengambil konsekuensi. Gitu. Kenapa? Karena udah cemas, udah overthinking. Makanya seleksilah teman dan lingkungan. Cari, bukannya kita nggak mau berteman dengan yang orang-orang nggak pede, bukan. Maksudnya cari mana yang bisa memberikan sugesti positif ke kita. Itu. Yang ketiga, bagaimana kita bikin pede? Buatlah atau masuklah ke dalam organisasi. Organisasi teh kerja atau kuliah? Kerja, masuk organisasi. Saya nggak tahu organisasi kerja apa. Misalkan di lingkungan rumah ada apa ya, saya nggak tahu ya, komunitas apa gitu ya. Pokoknya masuk organisasi buat apa? Buat kita belajar memanage, belajar berinteraksi. Nah, itu 3 hal tadi. Dan tadi kalau terkait dengan kepercayaan diri kita pada saat menikah, yakinlah pada saat 2 orang ini sudah diniatkan buat beribadah menikah, Allah cukupkan, Allah mampukan. Termasuk bukan hanya mampu secara materi, tapi Allah mampukan kemampuan kita untuk tadi menjadi istri, menjadi ibu. Kenapa? Karena kita nggak sempurna, ketemu nggak sempurna, itu untuk saling mengisi. Menikah itu karena berbeda, teman-teman. Jadi jangan mau nikah cari yang sama, pusing. Sama-sama senang baca aja terus. Sama-sama senang ngomong, nggak ada yang ngedengerin. Iya kan? Jadi menikah itu karena berbeda. Perbedaan itu membuat kita jadi apa? Belajar. Saling menghormati, memahami dunia dia, mencintai apa yang kita nggak suka, gitu ya. Suami suka bola, kita sukanya Korea, gitu ya. Gimana caranya ya, gitu. Itu belajar prosesnya, gitu ya. Makanya kalau belum menikah, tadi perbaiki diri kita, ya, terkait dengan keilmuan. Cari keilmuan yang konteksnya adalah ujungnya pasti semuanya dari agama, ya, karena semua ilmu di dunia ini ujungnya dari Quran. Jadi cari keilmuan kita buat menambah kita punya knowledge, punya pengetahuan, sehingga kepercayaan diri kita itu sedikit-sedikit akan bertambah. Dan biasanya pengalaman saya, karena saya konselor perkawinan, saya psikolog dan konselor perkawinan, jadi saya bersama pada pasutri. Biasanya kalau suami istrinya nggak pede, dapat suaminya pede habis.
Begitu Allah cocokin. Allah tuh udah pasangin, pas banget. Jadi kita tuh harus yakin Allah tuh memberikan jodoh yang sesuai dengan kita gitu ya. Tapi bukan berarti udahlah nggak apa-apa, nggak pede aja. Nanti dapat, belum tentu juga ya. Itu pengalaman saya, belum tentu juga gitu ya. Jadi artinya perbaiki diri untuk lebih baik. Kenapa? Karena Teh Retno adalah calon istri, calon ibu yang harus pede. Bagaimana mendidik, merawat, dan saling menguatkan terkait di ibadah-ibadah gitu. Sehingga kita nanti akan menjalani visi ke surga itu dengan tidak terlalu banyak kendala, walaupun tetap banyak tantangan ya. Tapi kita udah paham apa yang harus kita lakukan. Gitu ya Teh. Terima kasih, selamat berjuang.